Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah kajian tafsir surat Yunus, kita sedang membahas ayat 88. Kita akan mengulanginya karena ada poin-poin yang perlu kita sampaikan terkait dengan pembahasan ayat 88 ini. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu, sebagaimana biasa nanti dibantu terjemahnya. Kemudian setelah itu kita sama-sama tarjamah lafziyah. Setelah itu kita bersama-sama mengambil faedah-faedah dari ayat yang kita bacakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Barakallahu fiik. Sekarang kita terjemah lafziyah. Bapak Ibu bisa mengikuti biar banyak kosakata Al-Quran yang kita kuasai. Waqala, dan berkata Musa, Nabi Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, ataita, memberikan, Fir'auna, kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan para pembesarnya, zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta kekayaan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudillu, mereka menyesatkan dengan perhiasan dan harta kekayaannya itu, mereka menyesatkan ansabilik, dari jalanmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis, hancurkanlah, binasakanlah, ala amwalihim, pada harta kekayaan mereka, washdud, dan kunci matilah, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Di dalam surat Yunus ayat 88 ini, zahirnya Nabi Musa mendoakan keburukan untuk mereka yang didakwai tetapi malah melawan, tetapi malah berani melawan Allah dan Rasulnya, menginjak-injak syariatnya, dan menunjukkan permusuhan yang besar dan semakin menjadi-jadi. Maka Nabi Musa mendoakan keburukan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, memangnya boleh mendoakan keburukan untuk penguasa. Sudah kita bahas. Ahlussunnah wal Jamaah
mengajarkan kepada kita. Nanti kita bacakan banyak penjelasannya para ulama tentang hal ini. Ahlussunnah wal Jamaah memandang keharusan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Betapapun keadaan mereka sangat zalim sekalipun, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kaum muslimin untuk mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan, mentaati mereka sepenuhnya di dalam perkara yang ma'ruf. Adapun di dalam perkara yang mungkar, berlepas diri atau menasehati. Terus bagaimana maksud ayat ini? Apakah Nabi Musa mendoakan keburukan? Jawabannya tidak. Sebagaimana sudah kita bacakan, bahwasanya Nabi Musa terucap dari lisannya sedemikian rupa, ghadaban alaihim. Nabi Musa sangat murka kepada mereka, haitsu tajarra'u ala maharimillah, di mana mereka sangat berani terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wafsadu ibadallah, mereka merusak hamba-hamba Allah. Wasaddu an sabilihi, dan mereka menghalang-halangi jalan kepada Allah. Maka Nabi Musa sangat murka. Wali kamali ma'rifatihi bi rabbih bi anna Allah sayu'aqibum ala ma fa'alu bihlaki babil iman alaihim. Dan Nabi Musa sebagai seorang nabi mengetahui apa yang akan Allah perbuat terhadap mereka, bahwasanya Allah akan menghancurkan mereka, bahwasanya Allah akan membinasakan mereka, bahwasanya Allah akan mengunci hati mereka sehingga mereka sampai mati tidak beriman. Itu Nabi Musa tahu. Karena keberadaannya sebagai nabi, Nabi Musa dikasih tahu. Nah, maka apa yang Nabi Musa mengetahui ini berdasarkan wahyu, Nabi Musa terucap di dalam lisannya. Terucap di dalam lisannya. Jadi lafaz yang redaksinya berupa doa ini sesungguhnya persaksian dari Nabi Musa betapa mereka pasti akan dihancurkan dan endingnya mereka pasti tidak bisa beriman berdasarkan informasi dari Allah. Maka ayat ini tidak bisa dijadikan dalil bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa, bagi pemerintah. Tidak bisa dijadikan dalil. Tidak dijadikan dalil. Kita sekarang bacakan tentang penjelasan para ulama atau akwal para ulama berkaitan dengan muamalah dengan penguasa, interaksi dengan pemerintah. Yang pertama kita bacakan Imam Ahmad. Jadi akan kita bacakan banyak. Kita bacakan Imam Ahmad. Qala al-Imam Abdullah bin Mubarak dulu ya. Qala al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihad ma kulli khalifatin walam yara al-khuruj ala sultan bisayf wa da'ahum lahu bis-salah faqad kharaja min qawlil kharij awwaluhu wa akhirahu. Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Ulamanya tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Mubarak itu ulamanya tabi'ut tabi'in. Rahimahullah ta'ala, dia mengatakan barang siapa yang bermakmum kepada imamnya zalim atau tidak zalim, yang jelas dia imamnya. Karena pada zaman dahulu
imam sholat dia khalifah. Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Mereka sebagai khalifah, maka sebagai imam sholat. Nah, meskipun mereka zalim, tetap bermakmum kepada mereka. Kemudian jihad bersama mereka. Mereka menyerukan jihad. Tidak kemudian membantah, wow sampai zalim kok, enggak. Mereka menyerukan jihad. Dan tidak memandang untuk keluar memberontak mereka. Malah mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan, maka berarti orang itu telah berlepas dari pemahaman Khawarij. Artinya apa? Artinya orang Khawarij memiliki pemahaman nggak mau sholat di belakangnya imam yang zalim, tidak mau diserukan jihad oleh mereka imam yang zalim. Kemudian memiliki pemahaman pemimpin yang zalim harus didongkel, harus diberontak. Itu Khawarij. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan kalau berbuat sebaliknya, tetap sholat di belakang mereka, jihad bersama mereka, tidak memiliki pandangan untuk melawan memberontak mereka, bahkan mendoakan mereka dengan baik, maka orang itu terlepas dari paham Khawarij. Abdullah bin Mubarak. Kemudian sekarang kita bacakan qala al-Imam Ismail As-Sabuni rahimahullah wa yara ashabul hadith al-jum'ata wal-'idaini wa ghairuhuma min as-salawat khalfa kulli imamin muslim barron kana aw fajiran wa yarana jihadal kafarah ma'ahum wa in kanu jawratan fajiratan wa yarana du'a lahum bis salah wa taufiq was salah wa yarana du'a lahum bil islah wa taufiq was salah. Al-Imam Ismail As-Sabuni rahimahullah yang menulis kitab Aqidatu Salaf Ahlil Hadis, itu kitab yang luar biasa sekali. Jadi permasalahan akidah apapun ada periwayatannya bersambung sampai sahabat, bersambung sampai Nabi, termasuk tentang sifat-sifat Allah. Ada periwayatannya bersambung sampai sahabat, bersambung sampai Nabi. Ini kitab yang luar biasa sekali. Nah, dia mengatakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan seluruh sholat yang 5 waktu di belakang imam, meskipun dia zalim. Kemudian Ahlussunnah memandang berperang melawan orang kafir bersama imam, meskipun zalim ini. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah memandang keharusan mendoakan perbaikan dan kebaikan untuk imam meskipun sangat zalim. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan melawan, bukan memberontak penguasa, tetapi bekerja sama di dalam yang ma'ruf dan mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan mendoakan keburukan. Kemudian kita bacakan yang berikutnya, waqala al-Barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa wa idza ra'aita ar-rajul yad'u li sultan bis shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah taala. Imam Al-Barbahari mengatakan kalau kamu melihat orang mendoakan keburukan untuk penguasa, ketahuilah dia orang yang ikuti hawa nafsu. Tapi kalau kamu melihat orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Kemudian yang berikutnya, yaqulu Fudail bin Iyad, law kanat li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan qila lahu ya Aba Ali fassir lana hada qala idza
ja'altuha fi nafsi lam ta'udni wa idza ja'altuha fi sultan saluha fa suluha bi salahi al-ibad wal bilad. Fudail bin Iyad rahimahullah taala, dia juga ulama tabi'in yang bertemu dengan Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala jami'an. Fudail bin Iyad mengatakan, kalau aku memiliki doa yang mustajab, kalau aku memiliki doa yang mustajab, aku akan menggunakannya untuk kebaikan sultan. Artinya, aku akan gunakan doa yang mustajab itu untuk kebaikan penguasa. Kemudian orang-orang di sekitarnya meminta, ya Abu Ali, kunyahnya, wahai Abu Ali, tolong jelaskan maksudnya gimana. Maka Fudail bin Iyad menjelaskan, kalau aku berdoa untukku, aku tahu doa ini mustajab, dan aku doakan untukku, ya tidak banyak hal. Tetapi kalau aku doakan untuk penguasa, banyak hal kemaslahatannya. Karena kalau penguasanya baik, maka baiklah rakyat orang banyak, dan baiklah negeri ini stabil secara keamanan, perekonomian, dan yang lainnya. Maka kalau aku punya doa yang mustajab, akan aku panjatkan untuk kebaikan penguasa. Kemudian yang berikutnya, qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim. Kami memandang tidak diperbolehkannya melawan memberontak penguasa, melawan memberontak imam meskipun zalim, dan kami tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak melepaskan tangan baiat dari mentaati mereka. Baiat itu bagaimana sih? Apakah baiat harus dengan jabat tangan? Ya, kalau orang yang sedikit, sebagaimana Nabi SAW jabat tangan, baiat, dan seterusnya. Tetapi pengertian baiat juga mengakui bahwasanya dia adalah pemimpin yang dinyatakan sah oleh suatu negeri, dan kita siap mentaati seluruh yang merupakan kema'rufannya, berarti baiat. Maka jangan dilepas. Jangan dilepas. Kami tidak melepaskan tangan baiat untuk mentaati mereka. Wa nara ta'atahu min ta'atillahi azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi maksiatin. Dan kami memandang mentaati pemimpin, mentaati penguasa adalah bagian dari mentaati Allah azza wa jalla, selama penguasa pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-shalah, dan kami juga mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang berikutnya kita bacakan Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa inni la ara ta'ata amiril mu'minina fi sirri wal alaniyah wa fi usri wa fi yusri wa mansyati wa makrahi wa atharatin alayya wa inni la ad'ullaha lahu bitasdidi wa taufiq fil laili wan nahar. Allahu akbar. Ini ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Aku memandang keharusan mentaati Amirul Mukminin, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan letih, baik dalam keadaan aku disiksa, aku dianiaya. Wa inni la'atullaha lahu bitasid wa taufiq fil lail wan nahar. Aku tetap akan mendoakan penguasa dengan sebaik-baiknya siang dan malam. Ini Imam Ahmad mengatakan demikian.
Dan masih banyak sekali. Kita nukil satu lagi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lihadza kana as-salaf kal Fudail bin Iyad wa Ahmad bin Hanbal wa Zahal bin Abdullah at-Tusturi wa ghairihim yu'azzimuna qadra ni'matillahi bihi ay bisultan wa yaruna du'a lahu wa munasahatahu fi min a'dhami ma yataqarrabuna bi ila Allah ta'ala ma'addami at-tama' fi malihi wa ri'asatihi wala li khasyatin minhu wala limu'awanatihi ala al-ithmi wal udwan. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Untuk itu para pendahulu yang soleh, as-salafus soleh, seperti Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, Sahal bin Abdullah Tusturi dan yang lainnya, mereka memandang agung kenikmatan dari Allah berupa adanya penguasa di suatu negeri. Mereka memandang agung sebagai suatu kenikmatan yang agung, suatu negeri ada penguasanya. Maka semuanya memandang keharusan mendoakan mereka dengan baik, bersikap menasehati mereka sebagai perkara yang merupakan taqarrub kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah berupa menasehati imam, menasehati penguasa. Apa yang dimaksud menasehati imam, menasehati penguasa? Mereka memiliki kebijakan yang ma'ruf, kita siap bekerja sama, siap bantu-membantu. Kalau keliru, meluruskan, mengingatkan, itu namanya nasihat. Ini bagian taqarrub kepada Allah dengan tidak tamak untuk memiliki kepemimpinan bagian darinya, dengan tidak tamak untuk meraih hartanya, dan mentaatinya bukan karena takut darinya, bukan, tetapi inilah ajaran bahwasanya interaksi dengan pemimpin sultan haruslah dengan baik, dan ini merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saja kita bacakan. Kembali kepada surat Yunus ayat 88. Jadi tidak ada makna dari ayat ini sebagai dalil untuk bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa, keburukan bagi pemimpin yang zalim. Tapi kan Nabi Musa mendoakan keburukan, sudah jelas perkaranya. Nabi Musa sebagai nabi mengetahui berdasarkan wahyu apa yang akan Allah perbuat terhadap mereka, bahwasanya mereka akan dibinasakan, bahwasanya mereka tidak akan beriman sampai matinya. Maka Nabi Musa mempersaksikan yang demikian itu dengan redaksi dalam bentuk doa, bukan mendoakan keburukan. Insya Allah sudah clear. Tapi kalau doanya doa umum, sebagaimana Nabi mendoakan doa umum, apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuk penguasa? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an fa rafiqa bihim farfuq bihi. Ini doanya Nabi untuk penguasa. Ya Allah, siapa saja yang memegang urusan umatku dan dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan barang siapa yang memegang urusan umatku dan dia berbuat kelembutan, maka berbuat lembutlah kepadanya. Ini doa Nabi secara umum. Sehingga kalau kita mau mendoakan secara umum silahkan.
Banyak penguasa-penguasa di negeri ini, ada yang baik, ada yang zalim. Maka kita berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati. Atau karena kita bukan sebagai nabi, Allahumma man waliya min amri hadhil ummah fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri hadhil ummah farafiqa bihim farfuq bihi. Jadi dobirnya diganti. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang memegang urusan umatku, nah diganti barang siapa yang memegang urusan umat ini, kemudian dia mempersulit mereka, mempersulit umat, persulitlah dia. Dan barang siapa yang memegang urusan umat ini, lalu dia berbuat kelembutan, bersikap lembutlah kepadanya ya Allah. Jadi bukan mendoakan keburukan, tapi ini sifatnya umum, tidak muayyan tertentu siapa. Karena yang diperintahkan kepada penguasa, kepada pemimpin, mendoakan kebaikan.